saudara kita Muhammad Ari Nugroho. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله ومن ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثوابا دنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثوابا دنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Ari Nugroho yang telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Universitas Dinamika Bangsa, yaitu Bapak Setiawan Assegaf, STMMSI PhD. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ustadz Makfur Al-Hafiz. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Universitas Dinamika Bangsa. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan staf di lingkungan Universitas Dinamika Bangsa. Yang kami banggakan adik-adik pengurus BEM, pengurus DLM, dan seluruh panitia. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyelenggarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, patut kita syukuri hari ini kita bisa melaksanakan acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya sebagai acara seremonial saja, tetapi kita bisa menteladani daripada Nabi kita, akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai inspirasi kita dan sebagai motivasi kita agar kita punya perilaku dan akhlak yang mulia. Harapan kami acara seperti ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin catatan dari kita adalah bagaimana sosialisasi untuk acara ini bisa dilaksanakan dengan lebih baik sehingga nanti peserta yang ikut itu akan lebih banyak jumlahnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Setiawan Assegaf yang telah menyampaikan sambutannya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Makfur Al-Hafiz. Sebelumnya bagi para peserta dipersilakan untuk menyiapkan 4 pertanyaan melalui kolom komentar. Jangan lupa ketika mengajukan sebuah pertanyaan disebutkan nomor HP-nya. Ya, langsung saja kepada Bapak Ustaz Makfur Al-Hafiz dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati jajaran kepengurusan fakultas ini, kemudian para dosen, para mahasiswa,
Yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat berwajah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tidak lupa kita panjatkan dengan penuh harapan semoga kita semua besok di hari kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang kami hormati, dalam kesempatan ini mari kita belajar bersama untuk memahami sebuah ayat Allah. Allah telah berfirman dalam surat Yunus ayat 58 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan fadl Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian hendaknya kalian semua merasa senang, merasa bangga, bersyukur telah mendapatkan fadl dan rahmat Allah tersebut. Karena fadl dan rahmat Allah itu sendiri lebih utama, lebih baik dari segala apapun yang kamu miliki, yang kamu kumpulkan dalam hidup di dunia ini. Kalau kita membaca tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin menggambarkan ataupun menafsirkan kalimat fadl Allah di situ beliau menggambarkan adalah agama Islam. Agama Islam. Kemudian rahmat dalam ayat tersebut beliau mentafsirkan yaitu Al-Quran ataupun dalam tafsir yang lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau rahmat itu ditafsirkan sebagai Al-Quran, banyak ayat-ayat Allah yang telah menafsirkan demikian. Suatu contoh misalkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Al-Quran adalah rahmat bagi kita umat mukmin. Juga kalau rahmat dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin sebagai Nabi kita Muhammad SAW, juga ditafsirkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad adalah rahmat. Pengertian dari ayat tersebut berarti katakan Muhammad, kita telah mendapatkan fadl Allah yang luar biasa, telah memeluk agama Islam, telah mendapatkan hidayah dari Allah memeluk agama Islam, dan kita diciptakan oleh Allah, telah menjadi sebagai umat Muhammad, kita telah mendapatkan fadl dan rahmat tersebut, itu merupakan pemberian Allah ataupun anugerah Allah kepada kita semua yang begitu sangat luar biasa. Luar biasanya digambarkan oleh Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Karena dzalika, yaitu fadl Allah dan rahmat itu adalah lebih utama dibandingkan apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai di dunia ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan yang demikian itu, maka tidak bisa tidak kita wajib untuk merasa bangga, merasa senang, mensyukuri akan pemberian Allah yang demikian itu. Cuma problemnya kadang-kadang ketika kita sudah diberi oleh Allah yang luar biasa, kemudian itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, anggapannya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Satu contoh, kita telah beragama Islam dari kecil, sehingga beragama Islam ya dianggapnya sesuatu yang biasa. Kita telah diciptakan oleh Allah menjadi umat Muhammad, ya perasaannya biasa, karena dari awal pun kita telah menjadi umat Muhammad. Cuma hendaknya kita berpikir dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah telah memperingatkan, ketika kita bersyukur akan apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah, Allah akan mempertahankan nikmat itu pada kita semua. Tetapi sekiranya kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka justru kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid.
Oleh sebab itu wajiblah bagi kita semua sebagai umat Islam untuk mensyukuri kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Wajiblah bagi kita semua untuk mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Mensyukuri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah sehingga memeluk agama Islam, tentunya adalah kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghormati, mengagungkan, kita melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita ini adalah tidak begitu peduli dengan hukum-hukum agama Islam yang menjadi syiar agama Islam itu sendiri. Ketika kita tidak peduli terhadap Islam itu sendiri, sama saja kita tidak mensyukuri Islam yang telah diberikan Allah kepada kita. Begitu juga ketika kita tidak peduli dengan sunnah-sunnah Rasul, sama saja kita tidak mensyukuri diciptakan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Secara kaidah, ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Yang demikian itu juga disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama adalah setiap aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW untuk kita sebagai umat Muhammad. Nasihat secara kaidah adalah iradatul khair lil ghair, yaitu menginginkan suatu kebaikan bagi yang lain. Secara kaidah berarti adalah setiap orang yang melaksanakan hukum-hukum agama Islam pada dasarnya pasti akan mendapatkan suatu kebaikan. Baik ataupun buruknya seseorang dalam kehidupan di dunia ini bukan ditentukan dengan keinginan mereka tercapai atau tidaknya. Tetapi baik dan buruknya seseorang dalam hidup di dunia ini adalah ditentukan dengan ketika orang itu melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Dan orang yang melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam, pasti orang itu akan mendapatkan suatu kebaikan. Ad-dinu an-nasiha. Kemudian kaitan dengan masalah kita mengikuti sunnah Rasul ataupun kita berbangga ataupun mensyukuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, kita sebagai umat Rasulullah, ya di antaranya bentuknya adalah kita melaksanakan ataupun mengadakan kegiatan Maulid Nabi seperti ini. Jadi kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita cari dasar secara khususiyah istilah Maulid Nabi, mungkin bisa tidak ketemu. Tetapi kami pernah membaca suatu kaidah yang diungkapkan oleh Sayyid Alwi. Beliau menggambarkan kullu umurin murakkabun minas syar'iyyah la yakunu illa syar'iyyah. Setiap perkara-perkara yang disusun, yang tersusun dari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Nabi, maka perkara itu pun bagian dari syariat. Gambarannya adalah kegiatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita tidak mendapatkan suatu dalil pasti bagaimana Nabi memerintahkan kita bermaulid Nabi, maka yang dikaji adalah kegiatan yang ada di dalam Maulid Nabi. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Maulid Nabi itu tersusun dari perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Berarti mengadakan Maulid Nabi adalah bagian dari syariat. Satu contoh gambaran adalah ketika kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, acaranya pertama membaca Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah bagian dari perintah Allah, perintah syariat. Di dalam Maulid Nabi kita melakukan ataupun ada bacaan surah Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bagian dari perintah Nabi, perintah Allah. Begitu juga dalam
acara Maulid Nabi adanya suatu nasihat ataupun pembelajaran hukum-hukum agama ataupun menceritakan bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad. Itu semuanya adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti mengadakan peringatan Maulid Nabi bagian dari sesuatu yang diperintah oleh agama. Jadi kaidahnya tadi adalah, gambarannya adalah setiap sesuatu yang tersusun dari acara ataupun perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh agama, berarti kegiatan itu bagian dari kegiatan agama. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan ataupun kita tidak perlu berdebat pendapat kaitannya bagaimana acara Maulid Nabi itu boleh atau tidak, haram atau tidak, ataupun sunnah atau tidak, wajib atau tidak. Kalau saya pribadi ditanya, Maulid Nabi itu haram atau tidak? Haram. Kalau kegiatan Maulid Nabi diisi dengan acara-acara yang dilarang oleh agama. Satu contoh, mengadakan acara Maulid Nabi, tetapi memanggil biduan untuk joget-joget misalnya, ataupun mengadakan acara judi di dalamnya, ataupun berpesta minum-minuman, ya tentunya adalah Maulid Nabi itu sendiri haram, karena tersusun dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat. Tetapi sekiranya Maulid Nabi itu adalah diisi dengan membaca Al-Quran, kemudian membaca tarikh-tarikh ataupun biografi Nabi kita Muhammad SAW, ya bisa jadi menjadi sunat, bahkan bisa jadi menjadi wajib. Jadi tidak perlu menanyakan bagaimana hukumnya Maulid Nabi. Ya. Tergantung apa acara yang ada di dalam Maulid Nabi itu sendiri. Kalau acara yang dilakukannya adalah bagian dari perintah agama, Maulid Nabi bagian dari perintah agama. Tetapi kalau yang dilakukannya adalah tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum syariat, ya Maulid Nabi bisa jadi menjadi sesuatu yang haram. Tidak perlu menghukumi bagaimana Maulid Nabi itu sendiri. Apa acara yang dilakukan ketika melakukan Maulid Nabi. Kita tidak mungkin mengenal bagaimana perilaku Nabi kita Muhammad SAW terkecuali ketika kita membaca tarikh Nabawi. Ketika kita tidak membaca sirah Nabi, bagaimana kita mengenal Nabi? Maka membaca sirah Nabi bagian dari suatu kewajiban. Kita wajib mengikuti sunnah Rasul, tidak mungkin tahu sunnah Rasul kalau tidak membaca sirah Nabi. Membaca sirah Nabi bagian dari suatu yang wajib. Begitu juga yang lain-lainnya. Suatu contoh misalkan adalah bagaimana hukumnya tahlilan. Bagaimana hukumnya yasinan. Tidak perlu dipertanyakan apa yang terjadi dalam tahlilan itu sendiri. Apa yang terjadi dalam yasinan itu sendiri. Kalau sesuatu itu adalah merupakan bagian dari perintah-perintah Allah, yasinan melakukan perintah Allah. Kalau yang terjadi dalam tahlilan itu sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah, yasinan, tahlilan bisa jadi menjadi haram. Jadi tidak perlu mempertahankan hukum adat. Ya. Tidak perlu menentangkan ataupun berbeda pendapat kaitannya dengan hukum adat yang telah diadatkan oleh ulama-ulama salaf kita. Apa yang telah diadatkan oleh ulama-ulama terdahulu adalah tidak perlu dijadikan dicari hukumnya ataupun dalilnya. Tetapi kaji saja apa yang terjadi di dalamnya. Kalau di dalamnya itu adalah bagian dari perintah Allah, berarti kita melakukan perintah Allah. Kalau yang terjadi di dalamnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, berarti kita wajib menjauhinya. Kaitannya seperti istilah Maulid Nabi, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Kullu umurin murakkabun minasyara'iyyah la yakuna illa syar'i. Jadi setiap sesuatu yang tersusun dari syariat Nabi, maka itu adalah bagian dari syariat. Meskipun diistilahkan dengan istilah-istilah yang tidak ada dalam syariat. Kemudian pada dasarnya kalau kita ditanya oleh seseorang, apakah kamu mencintai Allah atau tidak? Apakah kamu mencintai Nabi kita Muhammad SAW atau tidak? Kita sebagai umat Islam pasti jawabannya semuanya sama. Kita menginginkan menjadi
hamba Allah yang bisa mencintai Allah. Kita ditanya, apakah kamu mencintai Nabi kita Muhammad SAW? Tentunya jawabannya juga kita ingin menjadi orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad. Tapi ada suatu ajaran yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam sebuah ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat tersebut menggambarkan adalah ketika kita menginginkan bisa mencintai dan mendapatkan cinta Allah, maka jalan satu-satunya adalah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita ketika ingin bisa mencintai Allah dan bisa mendapatkan cinta Allah, maka jalan satu-satunya adalah kita wajib mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Kemudian kita tidak mungkin bisa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istilahnya bagaimana sholawatan, bagaimana kita membaca al-berjanji dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari wasilah kita mencapai atau melaksanakan suatu kewajiban. Wasilah untuk menggapai kewajiban, maka itu hukumnya juga bisa menjadi wajib. Jadi, dalam kaidah fikih digambarkan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi suatu kewajiban itu tidak bisa sempurna terkecuali sesuatu tersebut, maka sesuatu itu pun hukumnya bisa menjadi wajib. Kemudian kita sebagai umat Islam atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami, pada dasarnya kita adalah bersaudara. Entah itu orang Nahdliyin, orang NU, Muhammadiyah, Salafi dan lain sebagainya, kita semuanya adalah saudara. Kita adalah umat Muhammad. Mari kita saling menghargai, mari kita saling mendukung, saling mengisi untuk bagaimana Islam ini benar-benar menjadi agama yang kuat di dunia ini. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan dalam hadis-hadisnya, al-muslimu lil muslim kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Kami yakin saudara-saudara kita baik yang di Muhammadiyah, yang di NU, yang di Salafi dan lain sebagainya mengenal hadis tersebut. Maka mari kita mengamalkan hadis tersebut. Orang Muslim terhadap orang Islam yang lain adalah bagaikan bangunan yang satu. Mari kita saling menguatkan Islam kita. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Mari kita saling menguatkan Islam di antara kita semua. Kemudian dalam sebuah hadis lagi Nabi menggambarkan al-muslimu akhul muslim wa masalul akhawain kamasalil yataini tauzilu ikhdahuma al-ukhra. Orang muslim bersama orang muslim adalah bersaudara. Persaudaraan itu diibaratkan oleh Nabi kita adalah bagikan kedua tangan. Kalau tangan yang satu kotor, maka yang satu yang membersihkan. Kalau yang satu terasa gatal, yang satu yang menggaruk. Begitulah kita sebagai umat Islam. Ada juga sebuah kata Nabi adalah kullu muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram hukumnya, darahnya, harta bendanya, begitu juga harga dirinya. Maka dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat begitu banyak ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana hak kita bagi orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Di antaranya kita haram hukumnya ghibah terhadap sesama orang Islam. Kita haram mencaci maki sesama orang
Islam. Kita haram ya, mengadu domba antara sesama umat Islam. Ditegaskan oleh Allah al-muslim innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin semuanya adalah bersaudara. Orang mukmin semuanya tanpa terkecuali, entah itu NU, Muhammadiyah ataupun Salafi dan lain sebagainya, semuanya, setiap orang yang beriman kepada Allah adalah bersaudara. Hendaknya kalian semua saling berbuat baik di antara saudara kita masing-masing. Hadirin hadirat majelis Maulid Nabi yang kami muliakan, pada dasarnya Maulid Nabi itu sendiri adalah kita ingin mengenal, kita ingin kenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi Nabi Muhammad itulah yang harus kita warisi. Sebagai kita, entah itu ustadz, kiai ataupun ulama, maka hendaknya mewarisi apa yang menjadi sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ungkapan bahwa Nabi sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat luhurnya. Satu contoh misalkan Nabi kita Muhammad digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sifat seorang ulama, sifatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad begitu sangat merasa berat dalam batinnya sekiranya umatnya mendapatkan suatu beban yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu contoh kisah misalkan adalah kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita tidak menemukan hadis yang Nabi Muhammad menjalankan sholat tarawih sebulan penuh di dalam masjid. Kenapa Nabi tidak menjalankan demikian? Karena Nabi Muhammad begitu sangat khawatir umat ini mendapatkan suatu beban yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi kemudian menggambarkan dalam sebuah sabdanya adalah, aku tahu apa yang kalian berbuat pada malam tadi. Jadi setelah subuh, waktu masuk subuh, Nabi Muhammad keluar dari rumah ke masjid. Setelah itu kemudian Nabi berkomentar, aku tahulah apa yang kau lakukan tadi malam. Menunggu-nunggu aku untuk qiyamul lail. Tapi aku sengaja untuk tidak keluar rumah, untuk tidak melakukan qiyamul lail di masjid, karena aku sangat takut sekiranya nanti Allah mewajibkan kalian melakukan qiyamul lail. Gambaran Nabi kita azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad SAW begitu sangat beratnya ketika kita sebagai umatnya mendapatkan beban yang berat. Suatu contoh adalah bukti bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah begitu sangat sayang kepada kita semua. Sudah menjadi akidah kita, menjadi pengertian kita. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti masuk surganya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosanya terampuni semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena beliau begitu peduli terhadap umatnya, Nabi Muhammad SAW setiap harinya tidak kurang beliau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100 kali. Hadis-hadis ini adalah sangat masyhur. Nabi Muhammad tidak pernah kurang melakukan istighfar, bertobat kepada Allah setiap harinya minimal 70 kali dalam sebuah hadis. Dalam hadis-hadis yang lain Nabi selalu melakukannya 100 kali. Untuk apa Nabi Muhammad melakukan yang demikian itu semuanya? Karena Nabi Muhammad begitu sangat sayangnya, begitu merasa sangat berat kalau kita umatnya adalah mendapatkan sesuatu yang berat dari Allah. Ada kisah lain kaitannya dengan begitu perhatiannya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya adalah ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Mi'raj, Isra Mi'raj. Asal mulanya adalah Allah memberikan tugas, memberikan syariat, perintah kepada kita umat Muhammad melakukan sholat 50
50 kali. Tetapi karena begitu sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, Nabi Muhammad selalu minta keringanan kepada Allah sampai sholat hanya tinggal 5 kali. Begitu perhatiannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Contoh lagi, suatu contoh misalkan adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat Al-Quran bahwa orang yang melakukan amal kebaikan dibalas oleh Allah 2 kali lipat. Nabi Muhammad begitu sangat pikirannya terganggu. Karena Nabi Muhammad memperhatikan umatnya adalah umat yang umurnya pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalau satu kebaikan dibalas hanya 2 kali lipatnya, maka umat Muhammad tidak bisa mengalahkan umat-umat yang dahulu. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Zidli ummati ya Allah, zidli ummati." Tambahkan ya Allah pahala itu untuk umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi kita Muhammad. Allah menurunkan ayat menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tidak serta-merta kemudian puas dengan rahmat Allah ataupun pemberian Allah tersebut. Nabi Muhammad kembali lagi berdoa kepada Allah, "Zidli ummati ya Allah. Hadhihi qalilun li ummati." Kalau satu dibalas 10 kali, itu masih sedikit untuk umatku ya Allah. Oleh sebab itu tambahkan lagi ya Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk menjawab doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wahai Muhammad, kalau satu dibalas 10 kok masih sedikit, masih kurang. Sekarang siapapun yang berbuat baik dari umatmu, maka satu kebaikan akan dibalas 700 kali lipat. Diumpamakan oleh Allah, digambarkan oleh Allah untuk pemahaman kita adalah satu biji yang ditanam akan tumbuh 7 helai, setiap helainya 100 biji. Satu biji dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Yang demikian belum membuat puasnya Nabi kita Muhammad SAW untuk perhatiannya terhadap umatnya. Nabi Muhammad kembali lagi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hadi qalilun li ummati, zidli ummati ya Allah." Ya Allah, kalau hanya seperti itu masih sedikit ya Allah untuk umatku. Untuk itu tambahkan lagi ya Allah pahala kebaikan umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan ayat sebagai jawaban doa Nabi kita Muhammad SAW, "May yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Wahai Muhammad, kalau itu sedikit akan aku tambah lagi. Barang siapa orang itu menghutangi Allah dengan kebaikan, "May yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Maka Allah akan melipat gandakan pahala itu sebanyak-banyaknya. Ad'afan katsira. Itu adalah usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap saja belum puas dengan apa janji-janji Allah kepada umat Muhammad akan begitu banyaknya balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berbuat baik. Kemudian Nabi Muhammad kembali berdoa. Akhir dari semua jawaban Nabi Muhammad, permintaan Nabi Muhammad, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna yu'tauna ujurahum bighairi hisab." Orang-orang yang selalu sabar berbuat baik maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa dihitung lagi. Itu adalah semuanya bentuk sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittu. Nabi Muhammad begitu sangat berat terasa sekiranya umatnya ini merasa berat. Alangkah nikmatnya kita, ya. Kita menjadi umat Muhammad. Yang diusahakan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW begitu sangat luar biasa untuk kita semua. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perbuat untuk Nabi kita Muhammad?
apa syukur kita, kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad. Ya, di antara syukur kita adalah kita mengadakan Maulid Nabi. Dengan Maulid Nabi kita menyanjung-nyanjung, memuji-muji Nabi kita Muhammad, kita berdoa, membaca sholawat Nabi. Itu baru sebagian kecil balasan kita terhadap Nabi Muhammad. Masih jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk kita. Kemudian bagi umat Islam yang telah diberikan status sosial oleh masyarakat sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai kiai, hendaknya bisa mewarisi sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada dasarnya adalah al ulama warasatul anbiya. Hendaknya kita selalu mempunyai sifat yang merasa belas kasihan terhadap umat. Kemudian kaitannya dengan masalah Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, yang paling poin, mari kita kaji ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat untuk alam semesta. Tidak hanya kepada umat Islam saja, tetapi orang yang bukan Islam pun mendapatkan rahmat dari Rasulullah. Tidak hanya manusia saja yang mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW, tetapi hewan sekalipun mendapatkan rahmat dari Allah. Maka jangan mempunyai persepsi yang berkewajiban untuk syukur kita menjadi umat Muhammad hanya orang NU saja. Semua umat Islam hendaknya bersyukur kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Kita semuanya berkewajiban mensyukuri kita telah diciptakan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Umat Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi digambarkan adalah azizun ma'alaihi ma'anittum. Sebagai ulama hendaknya kita meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap umatnya. Kita sebagai ulama hendaknya bisa berbuat yang demikian itu. Kita perhatian terhadap umat kita. Ada suatu ungkapan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad mengabarkan seorang ulama yang benar-benar ulama yang harus kita ikuti, yang benar-benar itu adalah sebagai uswatun hasanah terhadap umat adalah la yakunu ar-rajulu aliman hatta yakunu muta'alliman wa la yakunu aliman hatta yakunu bil ilmi amilan. Seorang ulama semestinya kita memberikan predikat terhadap seseorang itu adalah seorang ulama adalah sekiranya orang itu benar-benar fokus terhadap ilmu agama. Orang itu benar-benar tabahur. Istilah bahasa Jawanya itu nyegoro. Apa nyegoro itu, Pak? Jadi pengertiannya tentang ilmu agama begitu sangat luas. Sangat luas. Kemudian tidak serta-merta orang yang pintar terhadap ilmu agama kemudian dikatakan ulama sebelum dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Kemudian kaitannya dengan masalah ilmu agama, Allah telah menggambarkan supaya kita tidak sok-sokan terhadap orang lain kaitannya dengan masalah agama. Kullau kanal bahru midatan li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan Muhammad, seandainya lautan yang ada di bumi ini semuanya itu adalah dijadikan tinta untuk mengkaji kalimat-kalimat Allah, maka niscaya semua itu akan habis sebelum selesai mengkaji agama Allah. Jadi seandainya lautan yang ada di bumi ini semuanya dijadikan tinta untuk mengkaji kalimat-kalimat Allah, agama Allah, niscaya semuanya itu akan habis sebelum selesai kita mengkaji agama Allah. Oleh sebab itu ketika kita mengkaji agama Allah, kemudian baru mendapatkan ilmu sekian, kemudian harus menyalahkan yang lain. Bisa jadi yang dilakukan oleh orang lain itu adalah lepas dari ilmu yang kita pelajari. Makanya ada ungkapan yang semestinya begitu sangat indah dari ulama-ulama dulu yang kita lalaikan pada saat ini. Jadi ikhtilaful a'immah rahmat. Ikhtilaful a'immah rahmat.
Jadi bedanya pendapat ulama adalah kaitannya dengan masalah hukum ijtihadi itu adalah bagian dari rahmat Allah terhadap umat ini. Tetapi sekarang kadang-kadang justru perbedaannya ulama itu dijadikan sebagai siksaan bagi umat. Sehingga banyak umat orang awam yang selalu bertanya-tanya, bagaimana ini? Ustadz sana mengatakan demikian, Ustadz ini kok mengatakan demikian, bagaimana ini? Bagaimana ini? Batin umat tersiksa dengan bedanya pendapat para ustadz, para kiai. Padahal semestinya adalah bedanya pendapat para ulama-ulama itu semestinya harus menjadi rahmat bagi umat. Untuk sebab itu, bagi ulama-ulama, hendaknya kita pandailah ataupun berbijaklah ketika menyampaikan suatu hukum di masyarakat supaya tidak menjadi keresahan di umat. Ikhtilaful a'immah rahmat. Ketika orang itu ilmunya tidak begitu luas, makanya hendaknya ketika menyampaikan ini sebatas pengertian kami, bukan ini agama itu pasti demikian. Kita wajib yakin apa yang kita lakukan itu benar, tetapi tidak boleh menyalahkan orang yang beda dengan kita itu salah. Bisa jadi pengertian mereka adalah tidak sesuai dengan apa yang kita kaji, tapi mereka mempunyai kajian yang lain. Ikhtilaful a'immah rahmat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga menggambarkan ulama yang benar-benar ulama yang menjadi warasatul anbiya hendaknya mempunyai sifat 5 yang baku. Yang pertama adalah ulama yang benar-benar ulama hendaknya yada'u minal khamsi ilal khamsi, mengajak umat meninggalkan 5 hal untuk selalu melaksanakan 5 hal. Yang pertama adalah ulama yang benar-benar ulama adalah orang yang bisa membimbing kita, bisa meninggalkan atau menghilangkan keraguan-raguan kita tentang agama, menjadi begitu sangat yakin tentang agama. Ulama yang benar-benar ulama adalah yang bisa memahamkan kita, meninggalkan ataupun bisa menghilangkan keraguan-raguan kita tentang agama, bisa menjadi begitu sangat yakin tentang agama itu sendiri. Itu baru benar-benar ulama. Kemudian ulama yang benar-benar ulama adalah yad'ukum minat takabbur ila tawadhu. Ulama yang benar-benar ulama adalah yang selalu mengajari kita, yang selalu mengajak kita untuk selalu meninggalkan sifat-sifat takabur, menyombongkan diri, sama menjadi orang-orang yang tawadhu, yang merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga, ulama itu benar-benar ulama. Ketika ulama itu bisa mengajak kita, selalu menasihati kita, meninggalkan sifat permusuhan, menuju sifat nasihah, saling menasihati, saling menginginkan kebaikan. Kami sangat prihatin dengan adanya begitu banyaknya ustadz-ustadz yang populer, yang masyhur, kemudian yang disampaikan justru hanya membuat perpecahan antar umat muslim. Kalau ulama benar-benar ulama yang disampaikan adalah tadi minal adawah, yad'ukum minal adawah ilan nasihah, yaitu mengajak umatnya untuk meninggalkan sifat-sifat permusuhan di antara kita sebagai umat Islam, menjadi saling mengasihi, saling menghormati, saling ingin berbuat baik. Fa'aslihu baina akhawaikum. Itu adalah ulama yang benar-benar ulama, yang harapannya adalah mereka itulah yang mewarisi Nabi kita Muhammad SAW. Ulama yang benar-benar ulama digambarkan lagi adalah wa minar riya ilal ikhlas. Ulama yang mengajak kita, mengajari kita ketika kita berbuat, kita berbuat adalah benar-benar ikhlas, bukan kepentingan nafsu kita. Ketika kita beribadah, terlebih-lebih kepada ibadah hablum minallah, benar-benar bisa membimbing kita ikhlas hanya murni karena Allah, bukan kepentingan nafsu. Sekarang mungkin kalau kita mengkaji secara nurani kita masing-masing, kita beribadah belum bisa begitu ikhlasnya, murni mengabdikan diri kepada Allah. Terkadang malah kita diajak oleh yang lain, ustadz-ustadz yang lain, malah semakin tidak ikhlas. Semakin tidak ikhlas kita beribadah. Satu contoh, ayo kita beribadah.
Untuk apa? Biar kita jadi kaya. Biar urusannya semuanya menjadi beres. Iya Pak ya. Para pedagang-pedagang diajak zikiran. Biar laris. Orang-orang apa ya? Orang-orang yang baik apa main proyek. Ayo kita beribadah kepada Allah. Ayo zikir kepada Allah. Biar kita dapat proyek. Ini adalah sebenarnya bukan cerminan itu seorang ulama. Cerminan ulama adalah ketika mengajak seseorang untuk melakukan suatu amal ibadah, bagaimana ditata hati orang itu berikan menjadi ikhlas. Padahal kita sebenarnya hati kita sudah begitu sangat kotornya, Pak ya. Begitu sangat kotornya ketika kita melakukan suatu amal ibadah, banyak riaknya, belum sampai taraf kita mengaku sebagai hamba Allah. Semestinya kita kan beribadah kepada Allah karena kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak kami ciptakan jin manusia melainkan harus menghambakan diri kepada Allah sebagai hamba Allah. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing dalam hati benih kita ataupun pola pikir kita ketika melakukan suatu amal ibadah. Kadang-kadang kita beribadah merasa bahwa diri kita ini adalah sebagai karyawan Allah. Iya. Satu contoh, ketika setelah melakukan suatu amal ibadah kita nuntut upah kepada Allah. Iya. Banyak yang demikian kan? Jadi ketika kita sudah beribadah, perasaan kita adalah sebagai karyawan Allah. Setelah bekerja mendapatkan upah, belum meresapi bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah yang harus menghambakan diri kepada Allah. Bahkan kadang juga adalah kita kurang ajar. Ini kajian Pak ya, kajian tasawuf bukan syariat. Ya. Kadang-kadang kita ini kurang ajar kepada Allah, menganggap Allah itu sebagai partner kerja. Iya Pak ya. Satu contoh misalkan kita mau beribadah kepada Allah, tetapi bikin nota kesepakatan terlebih dulu kepada Allah. Ya Allah, aku ingin seperti ini, turuti dulu. Nanti aku bekerja, nanti aku akan beribadah. Itu kan kurang ajar ya. Tapi ini aneh ya, ini tasawuf Pak ya. Tapi jangan nanti salah persepsi. Meskipun nanti bisa jadi syariat ataupun fikih itu boleh. Contohnya adalah kita nazar kepada Allah. Jadi nazar kepada Allah itu kan gambarannya adalah orang itu bikin nota kesepakatan kepada Allah, dia mau mengabdikan diri, beribadah kepada Allah, tetapi dia nuntut Allah harus memenuhi keinginannya terlebih dahulu. Jadi pola-pola yang seperti ini sebenarnya harus kita kikis dari hati kita, dari pola pikir kita ketika kita melakukan suatu amal ibadah. Jadi ulama yang benar-benar ulama adalah bisa membimbing kita. Ketika kita melakukan suatu amal ibadah riya, terbimbing agar kita ketika melakukan suatu amal ibadah bisa benar-benar ikhlas. Kemudian selanjutnya ulama yang benar-benar ulama yang menjadi warasatul anbiya adalah ulama yang bisa mengajari kita meninggalkan sifat rugubah, kemudian membekali kita dengan sifat-sifat zuhud. Rugubah itu mencintai dunia. Nah, zuhud itu adalah meninggalkan atau menghilangkan rasa cinta kita terhadap dunia. Bukan menghilangkan dunia. Kalau orang itu menghilangkan, menjauh dunia, itu proses. Jadi ulama-ulama sufi, kadang-kadang orang itu ataupun muridnya itu diperintahkan untuk uzlah, itu proses. Proses untuk menggapai kezuhudan. Karena umumnya kita, kalau kita dekat dengan dunia, sulit untuk menghilangkan rasa cinta terhadap dunia. Oleh sebab itu dipelajari jauh dulu dari dunia, supaya kita tidak mencintai dunia. Jadi zuhud terhadap dunia bukannya kita meninggalkan dunia hakikinya, tetapi kita bisa menghilangkan rasa cinta kita terhadap dunia. Karena ungkapan ulama sufi adalah ad-dunya hijabun anil akhirah wa dunya wal akhirah hijabun an rabbihima. Jadi ada dunia ini adalah penghalang kita bisa mencintai akhirat. Kemudian akhirat, dunia dan akhirat itu adalah penghalang kita bisa mencintai Allah. Kalau kita masih mencintai dunia tidak akan bisa mencintai akhirat. Kalau kita masih mencintai akhirat, kita sulit untuk bisa mencintai Allah. Maka untuk bisa kita mencintai Allah harus benar-benar ikhlas tadi. Ikhlas ketika beribadah, perasaan kita adalah sebagai hamba Allah.
bukan karyawan Allah, sudah bukan partner kerjanya kepada Allah. Tetapi kita melakukan amal ibadah adalah suatu pengabdian kita kepada Allah karena kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Resikonya orang itu sudah dianggap sebagai ulama, ya. Resikonya orang itu dianggap sebagai ulama, sebagai kiai, kalau tidak hati-hati, maka sangat berakibat fatal. Akan berakibat sangat fatal dalam kehidupan kita bermasyarakat umat Islam itu sendiri. Satu contoh digambarkan oleh ungkapan Imam Hasan. Beliau mengatakan, "Idastaghlal ulama bijam'il halal sara al-awam akalatus subhat. Wa idza sara al-ulama akalatus subhat sara al-awam akalatul haram. Wa idza sara al-ulama akalatul haram sara al-awam kuffaran." Ini risiko yang begitu sangat besar. Orang yang sudah menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ulama, kemudian tidak hati-hati. Ketika seorang ulama itu sibuk mencari harta yang halal, syariat boleh ya. Kita mencari harta halal bahkan bisa menjadi kewajiban, itu boleh. Tetapi kalau ulama motivasinya adalah ingin menjadi kaya, maka berisiko umatnya adalah orang yang tidak peduli lagi dengan hukum. Pokoknya yang penting dapat. Resikonya. Kalau ulama itu adalah terlalu tamak terhadap dunia, maka umatnya akan menjadi orang-orang yang sesat dalam mencari dunia, salah langkah dalam mencari dunia. Sehingga subhat terus dihantam. Begitu juga kalau ulama sudah tidak peduli lagi yang halal yang haram, subhat diambilnya, maka orang awam yang haram-haram pun laju. Ya. Umatnya rezeki yang haram pun tidak peduli lagi. Kalau ulamanya yang subhat juga diambil. Terlebih-lebih kalau para ulama-ulama itu rezeki haram kok tidak peduli lagi, maka umatnya bisa menjadi kufur atau keluar dari agama Islam karena menganggap yang haram itu pun boleh-boleh saja orang awam. Itulah gambaran kita menjadi, seandainya sudah disetatuskan sebagai ustadz, kiai, sebagai ulama dalam masyarakat, tentunya kita harus benar-benar berhati-hati tentang agama itu sendiri. Suatu contoh gambaran ini sebentar lagi adalah musimnya pilkada. Itu banyak ungkapan-ungkapan yang menyesatkan, ya. Ungkapan-ungkapan yang menyesatkan kaitannya dengan masalah agama itu sendiri. Banyak orang yang mempunyai anggapan, kau milih siapa? Pokoknya yang ngasih saya duit ya saya pilih lah. Iya, Pak ya. Iya. Nah, dia tidak mau memahami, terlebih-lebih meresapi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtasyifin finnar. Ar-rasi wal murtasyifin finnar. Jadi rasi? Orang yang menyuap dan orang yang disuap itu adalah penghuni neraka. Dia akan masuk neraka. Itu juga sesuai dengan ungkapan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain adalah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Ya ar-rasi wal murtasi itu rezekinya adalah bagian dari yang haram. Makanya jadi menyuap dan disuap itu adalah penduduk neraka karena suap menyuap itu adalah hukumnya haram. Yang sangat resiko adalah umat kecil ini. Umat kecil itu hanya disuap hanya sekitar 100.000 sampai 200.000 lah. Kalau orang-orang besar bisa jadi suapnya itu miliaran. Ada selentingan tahiyah atau tidak wallahu alam. Cuma yang pernah kami dengar, satu kursi dalam DPR itu suapnya 1 M. Ya. Wallahu alam. Cuma ini hanya cerita saja. Kalau mendapatkan suap yang sebegitu ya lumayan ya. Kalau hanya cuma suap 100.000, 200.000, kemudian kita masuk neraka, itu kan sangat celaka. Di dunianya sudah tidak nikmat, di akhiratnya masuk neraka. Itulah payahnya orang kecil. Maka kalau sudah menjadi orang kecil, kita harus lebih berhati-hati. Jangan mau disuap 100.000, 200.000, kemudian nanti kita masuk neraka.
Jadi ini juga sudah difatwakan semestinya oleh MUI bahwa adalah apa? Suap menyuap ataupun istilahnya bagi-bagi uang. Ketika dalam pemilihan itu adalah bagian dari suatu yang haram. Jadi jangan korbankan dirimu masuk neraka hanya sebatas 100.000, 200.000, 100.000. Itu diantaranya adalah kurang perhatiannya. Kurang perhatiannya ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita untuk memberikan suatu pembekalan agama terhadap kehidupan kita sebagai umat Islam. Ar-rasi wal murtasi finnar. Ya. Kemudian lagi adalah tadi ada ungkapan apa? Ketika seorang ulama itu adalah mencari rizki yang haram, maka umatnya akan menjadi orang-orang yang kafir karena telah menghalalkan sesuatu yang haram. Itulah harusnya hati-hati kita sebagai umat Islam, sebagai ulama, orang yang sudah dianggap sebagai ustadz, ulama ataupun kiai. Kemudian sebagai orang awam hendaknya harus bijak, harus pandai-pandai memilah guru-guru yang baik ataupun ulama-ulama yang baik. Nabi kita Muhammad SAW pernah menggambarkan dalam sebuah sabdanya, la tajlisu inda kulli alimin illalladzi yad'u illalladzi yad'ukum ma aksalu asjar wa laysa kulluhu bimusmir wa ma aksalu ulama wa laysa kulluhum bimursyid wa ma aksalu simar wa laysa kulluha bitayyib wa ma aksalu ulum kulluha binafi. Jadi ini ungkapan yang saat-saat sekarang ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak terkecoh dengan keadaan kita sendiri kaitannya dengan masalah ustadz, ulama, kiai dan lain sebagainya. Tidak semua pohon itu pasti berbuah. Tidak semua pohon itu pasti berbuah. Tidak semua orang alim, tidak semua orang alim itu bisa menjadi mursyid. Mursyid itu adalah ya orang yang memberikan suatu petunjuk dalam suatu kebaikan. Memang meskipun kadang-kadang diistilahkan mursyid itu adalah ulama-ulama ahli tasawuf yang membiat thariqahnya. Tapi tidak setaraf demikian. Mursyid ini adalah ya secara umum adalah orang yang menyampaikan suatu hukum-hukum agama. Orang yang menunjukkan orang-orang ke jalan yang benar. Jadi tidak semua ulama itu bisa memberikan suatu memberikan ungkapan-ungkapannya itu adalah menarik orang melakukan suatu kebenaran. Ma'aksalu asjar walaysa kullu bimusrid wa ma'aksalu ulama walaysa kullu bimursyid wa ma'aksalu simar walaysa kullu bitayyib. Bahkan tidak semua buah yang dibuahkan oleh pohon itu manis. Banyak juga buah-buah yang rasanya pahit. Ya. Sama, ilmu-ilmu ulama yang disampaikan ke dalam masyarakat secara umum tidak semuanya pasti enak. Tidak semuanya bermanfaat kepada umat. Ya kadang tadi justru malah memberikan suatu kerisauan terhadap kehidupan umat. Makanya hendaknya ketika kita mencari guru, mencari ulama adalah benar-benar ulama yang mempunyai sifat 5 tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi hendaknya itulah mungkin momen Maulid Nabi ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, apa yang sudah kita perbuat untuk mensyukuri kita telah diciptakan oleh Allah, mendapatkan anugerah pemberian Allah yang begitu luar biasa menjadi umat Muhammad. Mari kita saling mendalami. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami bagaimana biografi dari kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak bisa kita lakukan terkecuali tadi membaca biografi, membaca sirah-sirah Nabi. Membaca sirah-sirah Nabi adalah bagian dari kita mensyukuri kita telah diciptakan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Tidak perlu membahas bagaimana mulutan itu hukumnya, tidak usah. Tidak perlu kita membahas bagaimana hukumnya mulutan. Tidak perlu kita membahas bagaimana hukumnya yasinan, tahlilan dan sebagainya. Kaji saja apa yang terjadi di situ sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Meskipun tidak ada istilah baku dalam hukum syariat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami tidak bisa panjang lebar untuk memberikan penjelasan. Hanya sebatas itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sementara kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ustadz. Sesi selanjutnya yaitu sesi menjawab pertanyaan dari para peserta yang akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kepada Bapak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Harum Ramana Firdaus yang berbunyi, Assalamualaikum. Bagaimana menurut Ustadz tanggapannya terhadap orang yang menghina Nabi Muhammad seperti yang sedang viral sekarang ini? Terima kasih. Secara akidah kita sebenarnya sangat jelas, Pak ya. Nah, orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW adalah bagian dari kekufuran. Apabila orang itu yang melakukan itu adalah orang Islam. Ketika orang Islam, orang yang beriman kepada Allah melakukan suatu perbuatan, entah itu ucapan, entah itu bahkan akidah, Pak ya. Nah, ada unsur untuk menghina ataupun meremehkan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bisa menyebabkan orang itu dihukumi kafir ataupun murtad. Ya. Keterangan yang lebih lengkap atau yang lebih jelas adalah dalam kitab Sulam Taufik menggambarkan demikian. Setiap akidah, pola pikir, ataupun istilahnya ucapan, ataupun perbuatan yang menunjukkan itu suatu keraguan, meremehkan atau penghinaan terhadap Allah, ataupun utusan Allah, kitab-kitab Allah, Al-Quran, ataupun syiar-syiar agama Allah, maka bisa menyebabkan suatu kekufuran. Minimal adalah hukumnya haram. Baiklah, Pak Ustadz, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Muhammad Ridho. Apakah para sahabat dan ulama terdahulu mengadakan maulid Nabi? Ya, terima kasih. Jadi ini kaitannya kami menyampaikan, Pak ya. Nanti masalah itu diterima ataupun tidak, wallahu a'lam. Karena ada sungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang perlu kita membuat hati kita lapang adalah apa? An-nasiha syahlun wa qabulun nasiha subun. Kalau kita memberi nasihat, menyampaikan sesuatu, itu begitu mudahnya. Cuma biasanya yang sulit itu menerima nasihat. Jadi kalau kita memberi nasihat begitu mudah. Ustadz, bahkan orang yang hafal satu ayat, satu hadis pun bisa menasihati. Cuma menerima nasihat itu yang sulit. Nah, kami hanya sebatas menyampaikan. Jadi dalam kitab Faraidu Saniyah, itu ada suatu gambaran adalah Nabi sendiri pernah mensabdakan suatu hadis kaitannya dengan masalah maulid Nabi. Cuma ya kembali lagi nanti diterima atau tidak, wallahu a'lam. Jadi dalam sebuah sabdanya Nabi kita Muhammad pernah bersabda, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, wa man affaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah." Barang siapa orang itu mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat kepada orang tersebut besok dari kiamat. Barang siapa orang itu menginfakkan 1 dirham untuk acara maulid Nabi, maka bagikan orang itu telah menginfakkan 1 gunung dari emas di jalan Allah. Tapi nanti diterima dan tidak ada serang. Kemudian ungkapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq kaitannya dengan maulid Nabi, beliau mengabarkan adalah man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa orang itu menginfakkan 1 dirham dalam acara maulid Nabi, maka sahabat Abu Bakar Siddiq adalah mengatakan dia akan menjadi kawanku besok di dalam surga. Kita sudah tahu, kita yakin sahabat Abu Bakar Siddiq pasti di surga. Kemudian yang ketiga, ungkapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga pernah mengawal suatu statement, man adzama maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa orang itu telah mengagungkan maulid Nabi, sama saja telah mengagungkan, telah menghidupkan agama Islam. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu, Sayyidina Utsman mengatakan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi faka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunain. Barang siapa orang itu menginfakkan dirham untuk membaca maulid Nabi,
maka sama saja orang itu telah mengikuti perang, perang Badar dan perang Hunain bersama Rasul. Kemudian ungkapan Sayyidina Ali, man 'azzama maulidin Nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang mengagungkan maulid Nabi maka dia tidak akan meninggal dunia terkecuali dalam keadaan beriman. Kemudian Imam Syafi'i, kita umumnya bermahab Imam Syafi'i, ini ungkapan madhab kita, dari ulama mujtahid kita. Imam Syafi'i menggambarkan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu wa yawmal qiyamati ma'asyiddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa orang itu mengumpulkan kawan-kawannya untuk memperingati maulid Nabi, dan mereka menyiapkan makanan, wahai alahum ta'aman, ada suguhannya, menghormati tamu. Wa amila ihsanan, kemudian dalam acara tersebut adalah amalan-amalan yang baik. Tadi kami gambarkan dalam waidah, jadi sesuatu yang tersusun dari amalan-amalan syar'i, maka itu bagian dari syar'i. Nah, ini yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Amalan yang ada di dalam maulid Nabi adalah amalan-amalan yang ihsanan, yang baik. Maka ba'asallahu yaumal qiyamati masyiddiqin, Allah akan membangkitkan orang itu besok dari kiamat bersama para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mereka akan mendapatkan surga an-naim. Itu diantaranya adalah kaitannya dengan masalah dalil-dalil bagi orang yang meyakini maulid Nabi, begitu sangat banyaknya semestinya. Cuma ya tadi adalah kita bisa menerima dan tidaknya itu masing-masing tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Asy'ari As-Saqati juga menggambarkan lagi, man qasada maudi'an yaqra'u fihi maulidin nabi faqad a'tara batal fi jannati li'annahu ma qasada dzalika al-maudi' illa limahabbati wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang itu keluar dari rumah menuju tempat di situ dibaca maulid Nabi, maka dia akan mendapatkan pertamanan di dalam surga. Karena orang yang menuju ke tempat maulid Nabi secara lahiriahnya, orang itu pasti mencintai Rasul. Jadi orang yang maulid Nabi adalah lahiriahnya ya jelas-jelas mencintai Rasul. Orang yang mencintai Rasul, maka janji Nabi adalah man ahabbani kana ma'i fil, siapa mencintai diriku maka akan bersamaku besok di surga. Nah, ini gambaran-gambaran ungkapan-ungkapan dalil kita untuk melakukan maulid Nabi. Baik Pak Ustadz, lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Mayang Kemuning. Di manakah dan kapan pertama kali Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan? Terima kasih. Jadi semenjak Nabi lahir itu sendiri, sebenarnya sudah ada ungkapan Maulid Nabi, Pak ya. Meskipun tidak diistilahkan Maulid Nabi. Bahkan yang melakukan bukan orang Islam. Itu kan kita semuanya sudah tahu sejarahnya, ya. Jadi Abu Lahab itu sendiri adalah beliau merasa begitu sangat senangnya akan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian beliau memerdekakan budaknya ataupun menghadiahkan budaknya kepada Aminah untuk mengurusi Nabi kita Muhammad. Itu ya bentuk semestinya adalah bentuk bagian dari Maulid Nabi. Ya. Cuma tidak diistilahkan Abu Lahab Mauludan. Cuma tidak diistilahkan adalah Abu Lahab Mauludan, itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Lanjut ke pertanyaan yang keempat dari Wahyu Ilahi, yaitu kapan ayat suci Al-Quran disusun sehingga menjadi bentuk Al-Quran seperti saat ini, dan bagaimana cara kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terima kasih. Jadi sepahaman kami adalah Al-Quran itu tersusun ya tentunya mulai sahabat Al-Khilaf Khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Tetapi itu adalah ide itu sudah muncul mulai Khalifah Sayyidina jadi pada Khalifah Sayyidina Umar sudah ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran itu, tapi belum terlaksana. Ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan barulah
apa yang diidikan oleh Sayyidina Umar itu dijalankan, dilaksanakan oleh Sayyidina Utsman dan memang terjadi. Jadi mulai itu. Kemudian kaitannya dengan mengamalkan Al-Quran ya tentunya harus paham Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran terkecuali kita paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini kaitannya dengan masalah Pak ya. Kita sekarang ini banyak orang itu termotivasi menghafal Al-Quran. Tetapi justru menurut pendapat kami pribadi, tidak begitu setuju dengan orang begitu menggebu-gebunya menghafal Al-Quran. Semestinya kita wajib menggebu-gebu untuk mempelajari Al-Quran. Iya ya. Kalau orang yang hafal Al-Quran belum tentu paham Al-Quran. Padahal tuntutannya maksudnya bukan hafal Al-Quran, tapi tuntutannya adalah kita paham Al-Quran supaya bisa mengamalkan Al-Quran. Baiklah, lanjut Ustaz, pertanyaan yang kelima yaitu dari Noval Putra Dayu. Yaitu, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bagaimana zikir setelah salat wajib menurut ajaran Rasulullah? Terima kasih. Itu kalau kita meyakini hadis-hadis, ya tentunya banyak hadis-hadis yang demikian itu. Kalau istilahnya coba kita kalau mau belajar secara mendetail kaitannya dengan zikir-zikir itu, kita buka kitab Adhkar An-Nawawi. Begitu sudah disebutkan hadis-hadis sahih ataupun hadis-hadis hasan ataupun hadis dhaif, tetapi ada komentar. Ada dikomentari oleh imam itu sendiri, zikir-zikir, bahkan zikir apapun yang diajarkan oleh Nabi. Entah itu setelah sholat, entah itu di luar setelah sholat. Kemudian kalau kita mengingkari zikir setelah sholat, pada dasarnya kita boleh mengambil kaidah tadi yang setelah kami sampaikan awal yang kami sampaikan. Wa kullu umurin murakkabun minal masyru'ah la yakunu illa masru'ah. Jadi setiap perkara-perkara yang disusun dari sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Nabi, ya sama saja itu adalah bagian dari syariat. Suatu contoh, zikir setelah kita sholat 5 waktu, pertama yang dibacakan apa? Istighfar 3 kali. Itu Allah juga memerintahkan dalam ayat suci Al-Quran, begitu juga nabi-nabi memerintahkan. Berarti kita beristighfar, membaca zikir setelah adalah bagian dari perintah Allah. Itu kaidah yang kami sampaikan tadi. Wa kullu umurin murakkabun minal masyru'ah la yakunu illa masyru'ah. Jadi setiap perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan dan lain sebagainya yang tersusun dari sesuatu yang sudah disyariatkan, ya bagian dari syariat. Meskipun tidak secara semuanya disiapkan seperti itu. Kita harus zikir setelah sholat, Nabi tidak mengatakan demikian. Cuma apa yang dipraktekkan setelah sholat itu adalah bagian dari perintah-perintah poin-poin yang telah diperintahkan oleh Nabi kita. Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan terakhir dari Dinda Suciawati. Jika seorang lupa atau tidak tahu bahwa dalam suap menyuap itu haram dan dia menerima suap menyuap tersebut, apakah ia masih berdosa, Ustaz? Jadi kaitannya dengan dosa itu kan istilahnya apa? Kita wajib bertobat. Ataupun nanti masalah diterima dan tidaknya, diampuni atau tidaknya, itu bukan urusan kita. Pokoknya kewajiban kita adalah ketika kita berdosa adalah bertobat kepada Allah, gitu ya. Jadi mungkin hanya itu. Kadang-kadang kita ini terlalu sering kami sampaikan dalam jamaah pengajian ini. Kita ini kurang ajar, sering ngurusi urusan Allah, tapi tidak mau ngurusi urusannya sendiri. Satu contoh ya tadi, kita itu sebagai hamba Allah ya sudah urusi tugasnya hamba itu apa. Jangan ngurusi urusan Allah. Menerima taubat itu kan urusan Allah ya. Memberi pahala itu urusan Allah. Urusan kita beribadah ya sudah, pokoknya ibadah ya sudah selesai. Jangan sibuk-sibuk ngurusi urusan Allah. Jadi Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kita ini tidak ada hak untuk menanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Ya sudah, kita urusi urusan kita saja. Ketika kita berdosa, urusan kita, kewajiban kita adalah bertaubat. Asalkan kita sudah tobat ya sudah, kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang hamba.
Baiklah, terima kasih kepada Ustaz telah menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Acara selanjutnya yaitu doa yang langsung dipimpin oleh Ustaz Maghfur Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilakan. لرضا الله ولشفي رسول الله وعدد صالحة وجب كل خير ولتفي كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا الله يا فتاح يا عليم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وعلمنا في التأويل وفقهنا في الدين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلامذنا واجعل ذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم هدنا الصراط المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang telah dibacakan oleh Ustaz tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta dan semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. सर गाड़ी की चाबी। देख रहा हूँ कई दिनों से लेट आ रहे हो। सर कल से يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Kok gue baru tahu? Ada yang namanya Tango Waffle, krimnya tebal bisa ilangin kesel. Wafelnya renyah, bisa lupain semua masalah, ratusan lapis, enaknya nggak habis-habis. Kok gue baru tahu? Gue baru tahu Tango Waffle. Gue cuma mau Tango Waffle. Krimnya tebal, rice crispy-nya crunchy. Rasanya mau lagi dan lagi. Lebih tebal, lebih puas. छोटी जही जिंदगी ये क्यों रुस रुस बहना है वे छोटी जही जिंदगी ये क्यों रुस रुस बहना है वे अस केड़ियां जन्मां दे मैं तो बदले लैना वे छोटी जही जिंदगी ये क्यों रुस रुस बहना है वे छोटी जही जिंदगी ये क्यों रुस रुस बहना है वे मैनू तेरे तो वध कुछ भी होर प्यारा नी मैनू तेरे तो वध कुछ भी होर प्यारा नी मैनू يا ربي صل على محمد يا ربي صل